Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah rumah singgahan. Rumah singgahan ini ditulis oleh Manavila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, seperti biasanya, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Seperti biasanya malam ini tetap sunyi. Ditambah rintik hujan yang agak lebat membuat malam ini semakin hening. Kayla adalah anak seorang buruh petani di desanya. Dan kebetulan di desanya terdapat sebuah rumah singgahan yang sudah tidak terpakai lagi. Sudah sekitar 10 tahun lamanya bangunan itu dikosongkan. Tidak banyak yang tahu, namun tidak sedikit orang yang penasaran dengan keangkeran rumah singgahan itu. Namun malam itu seorang penduduk desa nekat masuk hanya untuk membuktikan mitos yang sedang beredar di masyarakat. Pak Tatang adalah salah satu penduduk desa yang dekat dengan rumah singgahan itu. Dia penasaran akan adanya sosok makhluk astral yang menghuni tempat tersebut. Apa benar rumah ini ada hantunya? Dasar orang desa, bisanya hanya menciptakan mitos saja, tugas Pak Tatang dalam hati. Sambil berjalan, Pak Tatang sesekali menyorotkan lampu senternya ke setiap penjuru ruangan rumah itu. Dengan rasa penasaran, Pak Tatang bicara sendiri. "Hei, hantu, mana wujudmu? Kalau kalian berani, ayo muncul." Kemudian terdengar suara langkah seseorang berjalan di sebuah kanan ruangan singgahan itu. "Siapa itu? Weh, jangan macam-macam." Tiba-tiba, seret, selai kain putih terbang tepat di atas kepala Pak Tatang. "Wah, setan kurang ajar. Ayo perlihatkan wujud aslimu, aku nggak takut." Seketika rumah singgahan itu menjadi mencengkram. Pak Tatang pun mulai merasakan beberapa kejanggalan. Namun Pak Tatang berusaha untuk tetap tenang. Ketika Pak Tatang terus berjalan menuju ruang depan, terbelalak mata Pak Tatang dengan sesosok wanita misterius berbaju putih, berambut panjang yang menampakkan sosoknya tepat di depan Pak Tatang. Muka yang hancur, bola mata yang dicabik, dan sobekan kulit yang berlumuran darah itu memegang tangan Pak Tatang dengan cengkeraman kuku tajamnya. Serentak Pak Tatang panik lari tunggang langgang sambil berteriak, "Tolong, setan, ada setan." Begitulah teriaknya. Saat itu pula Kayla yang sedang asik bermain handphone di kamarnya penasaran, ia pun akhirnya keluar. "Pak Tatang, ada apa?" tanyanya sambil melihat Pak Tatang lari tergesa-gesa. "Neng, ternyata benar, rumah itu ada penghuninya." Begitu Pak Tatang menjelaskan bahwa malam itu terlihat ada sosok penampakan. Kayla hanya menunduk dengan rasa tidak percaya. "Aneh, kok bisa? Padahal aku yang tiap hari lewat depan rumah itu belum pernah melihat sesosok penampakan," gumam Kayla dalam hati. Malam pun berganti pagi. Kayla dan penduduk desa sekitar tempat rumah singgahan itu sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. "Bu, Kayla pergi dulu ya," ucap Kayla. "Iya nak, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa sehabis kamu pulang bantu ibu di kebun." "Iya bu." Hari ini Kayla ada janji dengan seseorang. Dia adalah Cory, teman menenunnya. Cory yang sedang menunggu Kayla tidak jauh dari rumah singgahan misteri itu. "Kamu udah lama nunggu aku di sini, Ri?" "Enggak kok, yuk kita pergi." Di saat perjalanan menuju tempat penenunan, Kayla masih saja berjalan sambil sesekali menengok ke rumah kosong bekas singgahan itu. Rasanya enggak ada yang aneh, hanya saja rumah itu terlihat kusam, tidak terawat. Kayla tidak percaya akan adanya penghuni di sana. Waktu pun menjelang petang, tidak terasa beberapa jam berlalu begitu cepat.
Kayla dan Cory bergegas untuk pergi bersama kembali menuju rumah masing-masing. Di perjalanan, ia dan juga Cory berbincang-bincang mengenai penampakan yang dilihat oleh Pak Tatang. Ya begitulah desa, kalau ada hal yang aneh dan berkaitan dengan mistis, pasti berita itu langsung menyebar di seluruh kampung, bahkan sampai ke seberang desa ini. Ri, kamu sudah tahu belum cerita semalam Pak Tatang yang didatangi oleh sosok makhluk halus penghuni rumah singgahan itu? Oh, soal Pak Tatang yang semalam itu, aku sih percaya nggak percaya. Ngeri juga sih, katanya hantunya serem. Ya masa sih? Aku malah belum tahu kayak apa wujudnya. Kamu tahu dari mana hantu itu serem? Kamu ketinggalan berita ya? Penduduk kampung semua sudah tahu dari Pak Tatang. Ya termasuk aku juga. Memang Pak Tatang bicara apa saja ke penduduk desa? Kata Pak Tatang, hantu itu perempuan, mukanya hancur dan bola matanya tidak berbentuk seperti sudah dicabik. Di perjalanan mereka melewati rumah singgahan itu, Kayla sangat penasaran dengan cerita Pak Tatang yang ia dengar dari Cory. Wah, serem juga ya. Kok aku penasaran? Aku pengen lihat sosok itu. Ih, jangan gegabah gitu kamu. Emang kamu mau diketayangin? Tiba-tiba langkah Kayla berhenti tepat di pagar rumah singgahan kosong itu. Cory pun langkahnya ikut terhenti karena melihat Kayla diam tidak melanjutkan perjalanan. Kai, kamu kenapa? Gak apa-apa, aku penasaran aja. Ketika Cory sedang membuka pembicaraan, Kayla melihat sesuatu dari balik jendela yang gordennya sangat tipis dan sedikit terbuka. Dan di sana Kayla ini melihat ada seseorang yang tengah berdiri. Tapi siapa orang itu? Rumah itu kan kosong, gumamnya. Sembari memperlihatkan seseorang yang berdiri di balik jendela dengan penuh penasaran. Kayla, kamu lagi lihat apa? Ayo pulang, udah hampir sore ini, aku takut. Bukannya kamu sudah janji mau bantuin ibu kamu? Kata Cory takut terlihat tergesa-gesa berbicara dan mungkin ya karena ingin segera pergi dari tempat singgahan itu. Iya, aku ingat kok. Jawabnya dengan tetap memperhatikan seseorang yang tetap berdiri dan tidak beranjak dari jendela rumah kosong itu. Kai, ayo pulang, aku takut. Gimana kalau ada penampakan hantu itu? Kata Cory sambil menarik tangan Kayla untuk beranjak pergi dari sana. Ri, lihat deh, ada seseorang di balik jendela singgahan itu. Udah. Kamu jangan nakutin aku takut. Aku kan sudah bilang, ayo pulang. Jawab Cory sangat ketakutan. Ketika Kayla menengok ke jendela rumah singgahan itu, ternyata orang itu sudah menghilang. Loh, kok ngilang? Ujar Kayla di dalam hati. Rasa penasarannya pun kian memuncak. Beberapa menit berlalu, Cory dan Kayla sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum Bu, Kayla pulang. Waalaikumsalam. Kayla tolong bantu ibu memetik sebagian sayuran yang ada di kebun belakang rumah kita ya. Baik Bu. Kayla bergegas ke kebun belakang rumah dan memetik sebagian sayur dan cabai seperti janjinya yang tadi pagi untuk membantu ibunya. Saat sedang asik memetik dan mengumpulkan sayur, terdengar suara benda terjatuh. Brak! Suara apa itu? Gumamnya karena kaget. Kayla pun menghampiri suara di mana benda itu terjatuh karena penasaran. Namun tiba-tiba, set! Suara cakaran terdengar. Seketika jantungnya Kayla berdegup dengan kencang dicampur penasaran. Klak, klak, klak. Sesuatu mengucur di atas kepala Kayla. Apa ini? Ujarnya sambil menyentuh cairan yang menetes tepat di atas kepalanya. Apa? Kayla terbelalak kaget. Ini darah. Tapi darah dari mana? Kenapa bisa ada darah bercucuran di atas kepalaku? Kayla bergemetar hebat saat Kayla mengamati darah itu dan ia mulai melongok ke arah atas untuk mencari dari mana arah darah itu ataupun dari arah mana tetesan darah itu berasal. Tiba-tiba ketika kepalanya melongok ke atas, terlihat sosok makhluk yang mengerikan. Seorang wanita yang berwajah hancur dengan darah yang terus bercucuran dari sobekan kulit yang terus mengalir bercucuran.
Kayla sangat ketakutan. Tanpa sadari ia menjerit sekuat tenaga dan melemparkan sayuran yang telah ia petik. Sembari tergesa-gesa, Kayla berlari menuju rumah dengan muka pucat karena syok dengan apa yang telah ia lihat. "Ibu, tolong Kayla, Bu. Tolong, Bu." Teriaknya sangat keras sekali. Ibunya yang sedang duduk di kursi dengan bapaknya serentak lari karena mendengar cerita anaknya yang sangat keras. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu teriak-teriak?" "Tolong, Bu, Kayla takut, Bu. Kayla lihat sosok wanita bermuka hancur yang penuh dengan cucuran darah," ucapnya sambil menangis memeluk ibunya karena sangat ketakutan. Lihat Bu, rambut Kayla penuh dengan cucuran darahnya. Kayla takut, Bu." Ibunya Kayla pun bingung melihat tingkah anaknya itu karena ia tidak melihat darah setetes pun. "Darah apa sih, Nak? Tidak ada apa-apa, coba tenangkan diri kamu dulu, Nak." "Tapi tadi benar ada darah, Bu. Coba Ibu lihat baik-baik Kayla, Bu. Kayla tidak bohong." Sementara bapaknya yang melihat Kayla sangat ketakutan pun cemas dan mencoba menenangkan. "Sudah, ayo masuk ke dalam. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak," ucap bapak. Saat itu, Kayla sangat terguncang. Pertama kalinya ia lihat sosok penampakan yang sangat-sangat mengerikan. "Nak, jangan terlalu percaya dan juga terbawa keadaan. Lihat Ibu, di sini tidak ada siapa-siapa. Hanya ada Ibu dan juga bapak kamu dan juga kamu." Kayla masih saja membeku karena takut. Sore telah berganti malam. Kayla yang masih saja membisu terdiam dengan wajah yang sangat pucat karena masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ibu masih panik melihat Kayla yang terus membisu. Kayla mulai tersadar dari alam bawah sadarnya. Ternyata kejadian itu membuat ia tidak sadarkan diri dan ia ingat saat itu hanya wanita bermuka buruk rupa yang bercucuran darah. "Pak, siapa hantu itu, Pak? Kenapa dia mengganggu Kayla dan penduduk setempat di sini? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa dia mengganggu, Pak?" "Ceritanya panjang, Nak. Hantu itu sebenarnya," ujar bapak tiba-tiba berhenti. "Sebenarnya ada apa, Pak?" Nampaknya bapak menyembunyikan sesuatu dari Kayla dan penduduk desa ini. Ketika semua orang ramai membicarakan kemunculan hantu itu, bapak selalu memilih diam dan menghindar. "Hal apa yang sebenarnya bapak sembunyikan?" ucap Kayla dengan geram. "Sebenarnya dia adalah anak bapak, Nak. Dia adalah kakakmu. Memang kalian berbeda ibu, karena dulu bapak memang sempat menikah dengan wanita lain sebelum bapak menikahi ibumu," kata bapak menjelaskan. Kayla tidak percaya. Tapi kenapa arwah kakak tirinya bisa bergentayangan? Ada hal apa yang membuat dia penasaran? "Ya, Ibu sudah tahu kalau bapakmu pernah menikah, tapi Ibu tidak pernah tahu tentang anak yang bapak dapat dari hasil pernikahannya yang dulu itu," lanjut Ibu. "Rahasia apa yang selama ini bapak sembunyikan? Baik bapak menyerah, bapak akan ceritakan semuanya. Ini memang salah bapak. Semua terjadi karena bapak. Dulu bapak punya anak perempuan sebelum kamu. Bapak adalah seorang pengusaha penginapan. Bapak dulu mempunyai aset-aset besar, tapi ketika istri bapak yang dulu sakit-sakitan, usaha bapak terbengkalai. Bapak pindah rumah yang dulu di kota lalu pindah ke desa ini. Bapak inisiatif membangun rumah singgahan di desa ini karena bapak tertarik dengan keasrian desa ini. Singkat ceritanya, desa ini bapak perkenalkan dengan wisata alam di sini untuk memajukan rumah singgahan bapak. Jadi selama ini pemilik rumah singgahan itu bapak. Lalu kenapa anak perempuan bapak yang dulu meninggal? Karena apa? Dia bunuh diri, jawab bapak dengan singkat. Setelah beberapa bulan lamanya, Kayla pindah dari desa ke kota. Rasanya keluarga Kayla ini benar-benar menjadi tentram. Tapi masih saja Kayla teringat Mbak Marni yang masih saja gentayangan di desa. Kenapa Kayla bodoh? Kenapa ia menurut kepada bapaknya untuk pindah dan hidup di kota bersama dengan ibu dengan tenang?
Sedangkan penduduk desa, sahabatnya, dan orang-orang lain yang tidak bersalah itu ia tinggalkan dengan dendam Mbak Marni yang masih terus terjadi. Ya, namanya anaknya bapak yang meninggal itu adalah Marni. Siang itu Kayla terdiam di depan kaca jendela sambil memperhatikan kendaraan yang lalu lalang. Bapak merintis usaha baru yang beberapa minggu ini telah dilakoninya. Bisa dibilang ketika keluarga mereka pindah, mereka mendapatkan peluang usaha baru yang sangat menguntungkan. Kehidupan mereka mulai berubah dengan beberapa hal yang dulu tidak bisa dimiliki menjadi bisa dimiliki. Sungguh bosan sepertinya karena Kayla tidak terbiasa dengan hidupnya yang sekarang. Di sini tidak ada yang bisa dijadikan sahabat. Kayla kini makin murung. Sempat tersirat di benaknya untuk pergi dari rumah dan menemui sahabatnya yaitu Cory untuk berbagi keluh kesah. "Assalamualaikum," seru seseorang di luar mengucapkan salam. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar," ucap Kayla sambil mendekati pintu. "Cory?" saut Kayla kaget dengan setengah tidak percaya. "Ini beneran kamu, Ri?" Tapi Kayla melihat saat itu mata Cory berkaca-kaca. "Kamu kenapa? Ayo masuk." Cory menganggukkan kepalanya lalu masuk ke dalam rumah. "Ada apa sebenarnya kamu datang menemuiku? Tahu dari mana kamu kalau aku tinggal di sini?" Cory menatapku sambil meneteskan air mata yang tadinya sudah dia tahan dari tadi pertama dia datang. "Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu menangis?" "Ceritanya panjang, Kai. Aku bisa kesini naik mobil tumpangan pengepul sayur di desaku. Aku kesini hanya ingin meminta kejelasan kepadamu dan kepada keluargamu." "Penjelasan apa yang kamu inginkan? Aku tidak mengerti." "Atau wanita itu sangat jahat. Hingga saat ini dia masih bergentayangan mengganggu penduduk sekitar." "Ya lalu apa hubungannya semua itu dengan penjelasan yang kau mau dari aku dan keluargaku?" tanya Kayla sambil berusaha bungkam tentang arwah Mbak Marni. "Hantu itu mencari bapakmu," jawab Cory sedikit geram. "Apa?" Kayla kaget tidak menyangka hal ini akan menerus sampai saat ini. Benar dugaannya selama ini Mbak Marni masih saja penasaran. Malah hantu Mbak Marni makin menjadi-jadi. Setelah arwah Mbak Marni ini tahu bahwa orang yang dia cari sudah tidak tinggal di desa dulu lagi, mendengar penjelasan dari Cory, hati Kayla menjadi terpanggil. Ia tidak berpikir panjang lagi. Kayla ajak Cory pergi kembali ke desa untuk menguak kebenarannya. Kenapa arwah Mbak Marni bisa penasaran dan menjadi dendam sampai saat ini? Tidak lama Kayla dan juga Cory sampai di desa. Kayla dan Cory langsung menuju rumah Cory. Saat itu sudah senja dan saat itu, "Ri, bagaimana cerita desa ini? Sudah lama aku tidak datang ke sini, tapi rasanya desa ini belum banyak berubah. Masih tetap sama seperti dulu." "Memang desa ini tidak berubah, yang berubah hanya satu, arwah penasaran yang membuat kampung ini menjadi semakin terpencil dan semakin sunyi." "Apa maksudmu mengatakan bahwa kampung ini menjadi terpencil?" ujar Kayla heran karena setahunya sewaktu itu ia masih tinggal di sini, semuanya baik-baik saja. "Kalian memang tidak akan pernah tahu nasibku dan semua penduduk di kampung ini. Semuanya sangat rumit, tidak bisa kujelaskan secara logis. Aku tidak akan bicara apapun padamu, tapi lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Apa yang menjadi keresahan kami saat ini?" ujarnya mengeluh. "Baiklah, jika kamu tidak mau bercerita." Tiba-tiba ketika Kayla sedang berbincang, arwah Mbak Marni sudah berada tepat di belakang tubuh Cory. Tidak, pergi sana, jangan ganggu aku," teriak Kayla ketakutan. Cory kaget melihat tingkah Kayla, dia memandangnya dengan aneh. "Kenapa kamu, Kay? Kenapa kamu teriak?" Itu," jawab Kayla sambil menunjuk tangan ke tubuh Cory. "Iya, ada apa?" "Hantu Mbak Marni." "Apa?" Cory kaget. "Sempurnakan aku, jangan seenaknya kalian hidup. Aku pun ingin tenang."
ujar arwah Mbak Marni. Kori kaget melihat hantu Mbak Marni terjatuh lesu tidak sadarkan diri. Hanya Kayla yang tetap kuat walau memang ia takut, tapi berusaha memberanikan diri untuk menghadapi Mbak Marni. Cukup, jangan ganggu aku, dan juga semua penduduk di desa ini. Aku akan mengabulkan permintaanmu, ayo katakan, jawab Kayla dengan tegas. Hahaha, arwah Marni tertawa dengan tawa yang membuat jantung Kayla makin bergetar. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Hanya satu yang ku inginkan dan itu pasti berat untukmu. Hahaha, jawabnya dengan geram. Apa yang harus kulakukan agar arwahmu bisa tenang? Katakan jika memang hal itu akan membuatmu tenang. Hahaha, kau tak mungkin bisa melakukannya, bahkan bila mana kau bisa, kau akan ikut mati bersamaku. Aku tidak peduli dengan semua itu. Katakan apa yang harus kulakukan. Aku ingin sempurna. Temukan badanku, cari aku, ucapnya sambil menyeringai datang mendekati Kayla. Katakan di mana aku harus mencarimu. Hanya laki-laki keji yang tega membuang anaknya secara sadis setelah apa yang dia lakukan kepadaku. Siapa laki-laki bejat yang kau maksud? Dia adalah ayahmu. Hahaha, katanya sambil menggeram. Seketika arwah Mbak Marni menghilang. Kayla hanya terdiam, tidak bisa menerima kenyataan. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang sebenarnya Bapak sembunyikan dariku? Ujar Kayla di hati dengan derayan air mata. Tangis Kayla kian memecah. Cerita yang dulu sempat Bapak ceritakan ternyata semua adalah kebohongan. Bapak masih saja menutupi rahasia yang sampai saat ini ibu dan Kayla pun masih tidak tahu. Bodoh, begitu polosnya Kayla dengan cerita kebohongan bapaknya. Kayla memulai beranjak dari tempatnya berdiri, menghampiri Kori yang saat itu masih terlihat pingsan. Kori, bangun, ini aku, Kayla, bangunlah. Pada saat itu Kori mulai tersadar. Kori memandang Kayla dengan raut wajah yang masih kebingungan. Kayla, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Sudahlah, lupakan itu, ujar Kayla yang saat itu masih terisak. Kori makin bingung karena Kayla masih terlihat meneteskan air mata. Kamu sudah sadar, aku hanya ingin bertanya kepadamu. Apa ayahmu dulu tahu bagaimana kehidupan ayahku sebelum ayahku menikah dengan ibuku? Tanya Kayla kepada Kori. Entahlah. Orang bilang ayah dan ibuku dikirim ke kota karena mengalami gangguan jiwa. Aku dari kecil hidup bersama nenekku tanpa tahu keadaan mereka, ujarnya. Apa kau tidak ada rasa iba untuk menengok mereka? Aku hanya penasaran ingin bertemu dengan mereka. Mungkin saja mereka tahu tentang kejadian sebenarnya, lanjut Kayla. Maksudmu apa? Kebenaran apa yang ingin kau ketahui? Ayah dan ibuku mengalami gangguan kejiwaan. Apa yang akan mereka ketahui dan hal apa yang ingin kau ungkap? Tukas Kori pada Kayla. Arwah Mbak Marni datang ke sini meminta rohnya yang penasaran untuk disempurnakan. Dan benar katamu, dalam dari semua kejadian ini adalah bapakku sendiri. Aku hanya ingin mencari saksi kunci bagaimana awal mula kejadian ini terjadi. Saat itu nenek Kori yang sembunyi di balik pintu kamar datang mendekati mereka. Benar, saksi kunci sebenarnya adalah ayah dan ibu Kori. Karena dulu mereka adalah orang-orang kepercayaan bapakmu Kayla, ujar Nek Asih. Nek Asih adalah nenek Kori yang sejak dulu mengasuh Kori hingga saat ini. Nenek, sejak kapan nenek di sini? Bukannya tadi nenek bilang ingin berangkat ke rumah pengepul? Tanya Kori. Tidak, saat nenek tahu tentang kedatangan Kayla kemari, nenek mengurungkan niat untuk pergi dan masuk ke kamar untuk mendengar pembicaraan kalian. Dan benar, karena kedatangan Kayla ke sini, arwah Marni menjadi terpanggil.
Nenek sudah tahu semua dan kamu Kayla berangkatlah besok bersama nenek dan Cory ke rumah sakit jiwa. Jika kau ingin tahu semua kebenarannya, jelas nenek Asih kepada Kayla. Baiklah Nek, saya mengerti, ujar Kayla tersirat di benaknya bahwa kasus ini akan segera terungkap. Malam berganti pagi, Kayla, Nek Asih dan juga Cory siap untuk pergi ke kota menemui ayah dan ibu Cory. Dengan penuh harap, Kayla berangkat dengan perasaan yang penuh dengan rasa ingin tahu, yang benar-benar sangat penuh. Sesampainya di rumah sakit jiwa, nenek mengajak Kayla ke ruangan di mana ayah dan ibu Cory ditempatkan. Mari kita temui mereka. Baiklah Nek, ayo. Terlihat seorang lelaki dan perempuan tengah duduk di pelapon rumah sakit jiwa. Mereka terlihat murung seperti mempunyai beban yang sangat berat. Arum, Danang, sapa nenek Asih pada mereka. Ada seseorang yang ingin menemui kalian, seru Nek Asih. Mereka menoleh ke arah Kayla dan nenek, sementara itu Cory menunggu di luar karena dia merasa tidak perlu tahu tentang semuanya. Ibu, jawab mereka. Siapa anak ini? Dia anak Jono dan juga Niken. Apa anak Jono? Ujar lelaki itu melotot dengan mimik muka yang tidak percaya. Mereka terlihat normal, tidak juga terlihat gila atau stres seperti apa yang sebelumnya Kayla pikirkan, karena mereka terlihat baik-baik saja seperti orang normal pada umumnya. Kayla tidak mengerti mengapa mereka mau tinggal di sini. Jangan bingung Nak, kami dulu memang gila tapi sekarang kami memang sudah sembuh, ujar ibu Cory. Ternyata benar, seiring berjalannya waktu akan ada seseorang yang akan menguak kejadian dulu, dan tidak kupungkiri orang itu adalah keturunan dari Jono sendiri, ujar Pak Danang, ayah Cory. Kau pasti ingin tahu kan tentang kebenaran kematian kakak tirimu itu, bukan? Mungkin ini memang sudah waktunya aku membuka aib ini. Mungkin karena Pak Danang tahu Kayla adalah anak dari Bapak, Pak Danang terlihat sudah tahu maksud kedatangan Kayla ke sini. Dulu bapakmu adalah seorang pengusaha. Dia mendirikan sebuah bangunan singgahan dan membuka wisata suaka alam. Tapi karena istrinya yang dulu sakit-sakitan, usaha itu bangkrut, tidak tersisa. Ayahmu, Jono, akhirnya berhutang kepada seorang rentenir untuk berupaya menghidupkan kembali usahanya. Sayang semuanya gagal. Akhirnya Jono mempunyai hutang yang kian menumpuk karena bunga yang kian membesar, hingga dia tidak sanggup membayarnya. Saat itu Marni menjadi salah satu cara untuk menjadi pelunas hutang bapakmu, yaitu Jono. Kami sangat kasihan pada Marni. Dia dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak diharapkan. Sampai saat itu pernikahan Marni sangat tidak wajar. Marni seringkali disiksa oleh yaitu si rentenir itu. Ya, dia selalu bersembunyi ke rumah kami untuk meminta bantuan disembunyikan, namun gagal karena anak buah Karsa rentenir bengis itu menemukan persembunyian Marni. Marni dipaksa ditarik untuk kembali ke rumah suaminya itu. Entah karena masalah apa, saat itu bapakmu juga mendengar Marni dibawa ke hutan. Kami pun mendengar Karsa membawa Marni ke hutan, entah untuk apa. Sampai saat itu nama Marni tidak pernah terdengar lagi. Nah, saat itu pula saya dan juga istri saya mengalami keanehan. Kami didatangi oleh sosok Marni yang bukan manusia. Dia selalu datang kepada kami untuk meminta tolong untuk disempurnakan. Karena kedatangan Marni yang terus-menerus membuat kami menjadi gila. Karena takut dengan sosok Marni yang sangat menyeramkan, terakhir Marni datang yang kami ingat Marni menyuruh kami mencarinya ke hutan di sebelah kampung desa ini. Sangat tidak mungkin rasanya, namun jika memang ada orang yang sanggup menemukannya, mungkin hanya 40% orang itu akan selamat atau kembali tanpa nyawa. Karena hutan itu sangat-sangat terjal dan banyak rintangannya. Jelas Pak Danang pada Kayla.
Kalau semua itu benar tentang apa yang dikatakan arwah Mbak Marni, Kayla tidak akan sanggup untuk mencari jasad Mbak Marni. Bahkan jika sekalipun ia selamat, pasti akan tetap celaka dengan kondisi hutan yang ia dengar dari Pak Danang itu. Kayla tidak mau berpikir panjang. Jika bukan dirinya, siapa yang akan menyelesaikan semua masalah ini? Nek, Pak, Bu, aku sanggup pergi ke hutan itu. Akan aku temukan jasad Mbak Marni dengan semua tekad dan keinginanku. Aku yakin bisa menemukan jasad Mbak Marni agar arwah Mbak Marni bisa sempurna, ujar Kayla. Jangan, hutan itu sangat berbahaya, nak. Selain tempatnya yang penuh dengan rintangan, pasti terdapat hewan buas yang berbisa juga. Tak mungkin anak perempuan muda sepertimu akan berhasil, seru Pak Danang. Tidak apa, Pak, saya akan tetap pergi ke sana. Baiklah, jika itu memang sudah menjadi keputusanmu, kami tidak bisa melarang. Pergilah, dan kami hanya bisa mendoakan kamu agar kamu bisa selamat. Ketika itu, setelah Kayla mengetahui kejadian sebenarnya, ia berangkat pergi sendiri ke hutan itu dengan tekad dan perbekalan ala kadarnya. Ia melalui perjalanannya memasuki hutan. Saat itu Kayla berjalan dengan tekad yang sangat kuat tanpa peduli halangan yang akan menghadangnya. Setengah perjalanan telah ia lewati, tidak peduli terik matahari yang panas mengenai badannya. Keringat yang bercucuran menjadi saksi seberapa besar perjalanan yang ia lalui. Tapi tiba-tiba, brak! Badan Kayla terjatuh tersungkur. Ia menangis di sana melihat kakinya yang terluka karena goresan tanaman berduri yang tepat ada di depannya. Karena di hutan itu banyak bebatuan terjal yang membuat langkah kakinya menjadi tidak seimbang. Tanaman liar, akar berduri, dan rimbunan pohon membuat suasana hati Kayla kalang kabut, penuh harap. Ya, luka di kakiku lumayan parah. Kayla mencoba menutup luka sayatan yang tepat di sisi kiri betisnya. Rasanya sakit, namun apa daya, ia di hutan hanya seorang diri. Tidak mungkin akan ada manusia yang akan menolongnya di sana. Ketika ia sedang melamun meratapi nasib, Kayla dikejutkan dengan suara seseorang yang dekat mengarah ke posisinya. Ada seseorang yang mendekat ke sini. Aku khawatir mereka orang jahat. Rey, yakin mau bermalam di hutan ini? Kayaknya serem banget. Terdengar suara lelaki berbincang. Lo takut ya? Ini tuh belum seberapa penjelajah. Kita harus kuat tahan banting, apalagi yang paling utama, lo gak boleh cemen. Masa nyali lo ciut gara-gara masuk hutan? Seru laki-laki di sebelahnya. Saat itu darah di kaki Kayla tidak kunjung surut, mungkin karena luka yang agak parah membuat kakinya kaku, tidak bisa digerakkan. Kayla tidak kuat menahan rasa sakit di kakinya. Singkat ceritanya, setelah dua pemuda itu mendengar rintihan Kayla dan mendekatinya, yang kemudian mereka bermalam bersama. Sampai di esok paginya, kita kan mau bantu Kayla, jawab Rey. Oh, emang bantu apa? Tanya Andre. Bantuin nemuin mayat kakaknya. Iya kan, Kay? Begitulah jawab Rey. Kayla pun mengangguk sembari tersenyum. Apa lo bilang, Rey? Mayat? Andre kaget. Wah, gila lo, Rey. Ya benar aja lo. Kita kan niatnya jelajah. Kok malah cari mayat sih? Ucap Andre lagi. Emang kenapa sama aja kan? Jelajah juga mengarungi hutan kan? Jawab Rey. Tapi itu loh, tujuannya kok nyari mayat? Serem dong, Rey. Gua takut jawab Andre sangat ketakutan. Baru aja di perjalanan udah cerewet, gimana kalau lo udah lihat mayatnya? Gila lo, niat nganterin nyawa lo kesini udah nekat. Sekarang makin nekat mau cari mayat, kata Andre. Udah jalan, jangan berisik. Ketika mereka sedang fokus berjalan, Kayla melihat sesuatu di kejauhan. Rey, coba lihat, apa itu? Sepertinya ada sesuatu di sana, tukas Kayla. Mana? Aku nggak lihat apa-apa kok. Lihat deh, Rey, itu kayaknya barang, tapi apa ya?
Udah daripada penasaran ya kita deketin aja, kata Ray. Kayla dan juga Ray pun mulai mendekati barang itu. Kayla penasaran ingin melihatnya walau berjalan terseret-seret karena kakinya yang terluka, namun Kayla tidak peduli. Dan akhirnya Kayla menemukan sesuatu. Lihat Ray, sebuah koper yang sepertinya sudah sangat lama. Apa isinya ya? Aku juga penasaran, ayo buka. Woi, jangan-jangan isinya ular atau apa? Yang buat kita celaka nanti. Jangan dibuka lah ya. Gimana kalau isinya mayat? Ujar Andre. Nah, itu lo tahu, kita kan lagi cari mayat. Seru Ray. Benar kata kamu Ray, mungkin koper ini isinya mayat. Dengan rasa penasaran, Ray dan Kayla membuka koper itu. Mereka buka koper itu dengan sejuta rasa penasarannya. Dan benar saja, isi di dalam koper itu adalah mayat yang terlihat hanya tinggal tulang belulangnya dan sisa-sisa kain baju si mayat. Ray, ternyata benar, isinya mayat, tapi kenapa aku belum yakin ini adalah mayat Mbak Marni? Bagaimana kita bisa tahu ini mayat Mbak Marni ya? Terima kasih Kayla, kau sudah menemukan jasadku. Maaf selama ini, aku sudah salah menilaimu. Aku akui, kau berbudi dan juga bernyali besar. Maafkan aku juga yang tidak bisa mengantarmu, karena saat itu memang arwahku terkunci di desa itu. Ya sehingga aku hanya bisa menampakkan diri di sekitaran desa saja. Bukan aku ingin mempersulitmu, karena aku pun tidak tahu di mana jasadku berada. Berkat kerja kerasmu menemukan ragaku, akhirnya aku mulai terhubung. Mungkin Karsa telah sengaja mengunci rohku agar aku tidak akan bisa mencarinya untuk membalas dendam. Jelas arwah Mbak Marni. Saat itu mereka kaget melihat arwah Mbak Marni yang datang. Dan benar akhirnya Mbak Marni bisa terhubung kembali dengan jasadnya. Kayla bahagia akhirnya ia bisa menemukan Mbak Marni. Dan saat itu Mbak Marni mewujudkan diri sendirinya. Dia begitu cantik, sangat cantik, tidak seperti ketika dia menampakkan diri dengan wajah seramnya. Andre menatap Mbak Marni dengan takjub. Sekarang Mbak Marni tenang. Aku juga akan pulang dan akan aku kebumikan jasad Mbak dengan layak, kata Kayla pada arwah Mbak Marni. Aku percayakan semua padamu, namun sebelum Mbak pergi, Mbak ingin berjumpa terlebih dahulu dengan Bapak, kata arwah Mbak Marni. Baiklah Mbak, jika itu bisa membuat Mbak tenang, pergilah dan temui Bapak. Baik, aku pergi, jaga dirimu baik-baik, ucap arwah Mbak Marni. Kayla membawa koper berisikan jasad Mbak Marni. Andre yang masih tidak percaya dengan kejadian itu hanya bisa terdiam dengan mulut menganga. Kesambet apaan lu Dre? Sampai menganga kayak gitu? Tanya Ray. Pertanyaan Ray membuat Andre tersadar dari lamunannya. Ray, yang tadi muncul itu hantu apa peri cantik? Kata Andre sambil mengusap wajahnya. Ke yang hutan jangan kebanyakan ngelamun lo. Wah, jangan-jangan lo suka sama hantu Mbak Marni ya? Sepertinya gue suka, tapi ya udahlah. Siapa tahu ada saat nanti seseorang yang mirip sama persis dengan Mbak Marni, ujar Andre berharap. Andre begitu terpikat oleh kecantikan dari Mbak Marni, tapi dia sadar mereka beda alam dan tidak mungkin untuk mereka bersatu. Akhirnya Kayla dan juga Ray, Andre kembali lagi untuk pulang. Tidak lama kemudian mereka sampai di desa dan disambut dengan warga, termasuk ibu dan bapak Kayla, dan juga Cory dan juga keluarganya. Dari kejauhan ibu Kayla berlari dan merasa tidak percaya anaknya datang dalam keadaan selamat. Anakku, teriak ibu Kayla. Kayla turun dari gendongan Ray dan berjalan dibantu oleh Ray. Ibu, maafkan Kayla yang tidak meminta izin untuk pergi ke hutan ini. Ibu memaafkanmu nak, walaupun sebenarnya khawatir akan keadaanmu di hutan sana, ujar ibu Kayla. Siapa mereka berdua nak? Kenapa mereka bisa ada bersamamu? Tanya ibu Kayla. Mereka yang sudah membantu aku di hutan bu. Mereka seorang penjelajah hutan.
Jika tanpa bantuan mereka, Kayla nggak yakin bisa sampai seperti saat ini. Kenalkan Bu, ini Ray dan itu Andre, jelas Kayla. Sungguh mulia hati kalian, mau menolong putri kesayanganku. Terima kasih atas pujiannya Tante. Itu hanya kebetulan saja kok. Dia bisa sampai pulang ke sini ya dengan tekadnya sendiri yang kuat. Tapi tanpa kalian, aku bukan apa-apa. Akhirnya Kayla sampai di desa dengan selamat dan kembali kepada keluarganya. Arwah Mbak Marni yang sempat ingin bertemu dengan bapak akhirnya bisa terlaksana. Tangis bapak pecah dengan kedatangan arwah Mbak Marni yang menemui bapak untuk berpamitan. Bapak terlihat sangat terpukul dan menyesali perbuatannya. Arwahnya Mbak Marni akhirnya tenang, jasadnya pun segera dikebumikan dengan layak. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa kritik ataupun komen kalian di kolom komentar ya teman-teman. Kritik saran kalian bisa membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Terima kasih atas dukungan kalian dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini berubah menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa ya teman-teman di video yang terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.